Mereka membaca 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Anda mungkin sudah pernah tahu cerita ini tentang seorang pria yang sebuah keberuntungan. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa hari itu orang Israel kepleset membawa tabut Tuhan. Ya, memang ada tata cara untuk membawa tabut Tuhan, tidak boleh sembarangan, tidak boleh pakai gerobak hari itu saudara ya, tapi harus dengan ditandu oleh manusia. Dan hari itu Israel salah, dan karena kesalahan itu, karena ada yang mati, kemudian ditaruhlah di rumah satu orang namanya Obed-Edom. Dan katanya adalah ada waktu jangka panjang atau jangka cukup lama, yaitu 3 bulan saudara ya. Jangka waktu 3 bulan, dan itu mengagetkan saudara ya. Saya sedang berpikir apa yang dirasakan Obed-Edom ketika 3 bulan ada tabut Allah di sana saudara. Ada 3 bulan lamanya tabut Tuhan di situ. Kira-kira apa yang mereka lakukan di tempat itu? Karena tabut Tuhan itu bicara tentang representasi atau perwakilan kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan itu bicara Allah sedang hadir di sana. Itulah kenapa Israel sangat kehilangan waktu tabut Tuhan itu gak ada di negeri mereka. Tapi kasih Tuhan Yesus ini menarik. Setelah 3 bulan tabut Tuhan itu ada di sana, ada hasil yang dialami oleh Obed-Edom. Dan itu terlihat dalam 1 Tawarik 26 ayat 4 dan ayat ke-10. Ini hasil ketika kemudian Obed-Edom menerima dengan tidak sengaja, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Dengar baik, tetap sesuai dengan rencana Tuhan, walaupun tidak sengaja kesannya ya. Hasilnya apa? Kemudian ada perhatikan, sepakat atau tidak sepakat, saya tidak sedang bicara teologi kemakmuran, tapi keluarga Obed-Edom diberkati. Itu yang terjadi. Keluarga Obed-Edom diberkati. Selesai. Nah, Anda lihat keturunannya ada sekitar 6 kalau nggak salah, dan seluruhnya keluarganya melayani Tuhan. Karena kenapa? 3 bulan itu ada di sana. Karena kalau ada tabut Allah berarti mereka harus persembahkan korban. Tiap pagi, siang, sore persembahkan korban. Tiap hari kasih korban. Tiap hari melayani Tuhan. Kita beruntung masih bisa mengikuti ibadah. Kita sedang berikan korban terbaik, yaitu hati kita. Tapi ini mereka tiap hari sudah ya. Hampir 3 kali. Kalau orang Yahudi ada 6 kali mereka ibadah. Wow. Melayani. Hasilnya selesai melayani. Diberkati. Nah, mereka menjadi pemegang pemerintahan, kepala-kepala pemerintahan, anak-anaknya Obed-Edom. Dan yang menariknya lagi kemudian mereka menjadi pahlawan-pahlawan perkasa. Karena kenapa? Tabut Allah hadir di situ. Waktu hadirat Tuhan turun itu menarik. Anak-anaknya mungkin makin gede karena cakap untuk pekerjaan. Wow. Anda lihat saudara, ada perubahan ketika tabut Allah dibiarkan ada di sana. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, bicara tabut Allah bagi orang Israel itu pertanda bahwa Allah hadir. Kemudian tabut Allah dalam peristiwa berikutnya, Daud tidak berhasil, tapi Salomo mendirikan bait Allah. Sehingga bait Allah itu representatif atau perwakilan kehadiran Allah. Itulah kenapa orang Israel sampai hari ini memang masih menunggu Mesias yang akan datang. Kita sudah menemukan Mesias yang diurapi, yaitu Yesus saudara ya. Tapi orang Israel masih berharap, itulah kenapa mereka terus berharap Allah hadir. Bagaimana caranya? Kalau Anda ke Israel, Anda akan menemukan tembok ratapan, saudara ya. Tembok di mana setiap orang Israel itu ada di sana. Bukan mereka berdoa di tembok ya. Mereka bukan menyembah tembok. Tapi tembok itu gini ya. Jadi kalau sisi bagian selatan tembok itu yang masih ada sampai hari ini, itu menjadi bagian di mana dulu Allah hadir di sini. Ini dulu rumahnya Tuhan. Jadi mereka berharap rumah Allah itu dibangun kembali sebagai tanda Allah hadir. Makanya waktu mereka di tembok itu, mereka merasa dekat dengan Tuhan. Tuhan pernah ada di sini. Mereka bertobat, Tuhan ampuni bangsa kami pernah jauh daripada Allah Yahweh, minta ampun. Dan saya percaya ketika Anda buka hati saudara, engkau biarkan Allah hadir di rumahmu. Bukan bendanya, tabutnya, bukan gedungnya. Tapi waktu engkau biarkan Allah hadir, engkau bersuka cita. Lawatan yang sama turun bagi saudara. Lawatan yang sama turun bagi saudara. Orang Israel sampai hari ini menyadari tabut, tembok atau bait Allah
kehadiran Allah itu sangat mereka rindukan. Di tengah pandemi, di tengah situasi sulit, keadaan mungkin sedang bermasalah, Anda mungkin capek, gerah dengan keadaan. Tapi masihkah engkau merindukan Allah hadir? Yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara hari ini adalah pertama bicara tabut Tuhan. Itu bicara tabut Allah, bicara kehadiran Tuhan. Yang terus dirindukan orang Israel. Dan akhirnya Daud sadar, jangan cuma Obed-Edom yang diberkati. Jangan cuma rumah Obed-Edom yang penuh kemuliaan Tuhan. Tapi harus ditarik kembali ke kota Daud. Harus taruh di bait Allah. Hari itu bait Allah belum sedang direncanakan. Tapi Daud pengen masuk ke kota Daud itu. Supaya kota itu menjadi shalom. Diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus. Apakah engkau masih merindukan kehadiran Tuhan di rumah? Merasakan hadirat Tuhan. Yang kedua yang menarik yang kita pelajari adalah 3 bulan. Bukan sebuah kebetulan saudara ya. Dalam waktu 3 bulan saya bayangkan betapa keluarga Obed-Edom mengalami takut akan Tuhan yang luar biasa. Dalam masa 3 bulan itu masa di mana mereka melihat itu ya. Yang seharusnya bait Allah itu hanya bisa dilayani oleh Imam Lewi. Hanya mereka yang bisa saudara ya. Tapi gak bisa dilakukan. Tapi hari itu masuk ke rumah orang biasa tabut Allah. Dan mereka bersukacita. Takut akan Tuhan makin muncul di rumah mereka. Waktu tabut Tuhan hadir, takut akan Tuhan juga akan turun. Ada perubahan terjadi dalam kehidupan keluarga ini, saya percaya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baru. Iman percaya makin sungguh-sungguh. Dan sebuah kebanggaan, ada hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan tinggal di situ. Hari ini Bapak Saudara, apakah Anda juga mengalami hal yang sama? Kenapa 3 bulan? Karena ternyata menurut penelitian saudara ya, salah satunya dimulai oleh seorang namanya Maxwell Maltz dalam Psycho-Cybernetic. Kira-kira tahun 60-an dimulailah itu namanya operasi plastik. Tahun 60-an itu mulai operasi plastik sebenarnya. Dan ternyata orang-orang di operasi plastik itu akan mengalami masa-masa tidak nyaman. Nah ternyata setelah orang dioperasi itu merasa nggak nyaman. Kira-kira setelah 21 hari baru dia bisa nyaman dengan wajah yang baru. Loh ternyata orang operasi bisa stres sebenarnya. Makanya nggak perlu operasi. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus. Ternyata kemudian diteliti setelah penelitian dari Maxwell Maltz, ternyata ada peneliti berikut yang meneliti. Ternyata masa yang terbaik adalah masa 2 bulan sampai 3 bulan orang mengalami kebiasaan baru. Nah, ini menarik setelah diteliti saudara. Dan waktu membaca Obed-Edom 3 bulan, oh benar. Dalam 3 bulan itu ada perubahan hidup, perubahan yang luar biasa, sangat luar biasa. Nah saudara kita mengalami dari Maret pertengahan, April. Apa yang terjadi buat saudara? Perubahan apa? Kebiasaan baru apa? Satu yang jangan tinggalkan adalah hadirat Tuhan. Dan Daud menyadari hadirat Tuhan harus tinggal di kota Daud. Daud seorang penyembah pemuji yang mengasihi Tuhan. Dia rindu hadirat Tuhan turun menjamah, memulihkan, melawat kotanya. Dan hari ini mari berdoa buat rumahmu, lingkunganmu, kotamu. Mungkin Anda di Jakarta bersama dengan kami. Tapi mungkin hari ini ada juga sahabat-sahabat dari kota-kota lain yang mengikuti live streaming hari ini. Atau bahkan mungkin ada di negeri-negeri yang sedang mengikuti live streaming karena sekarang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Tapi dengar baik-baik. 3 bulan Obed-Edom diizinkan menikmati tabut Allah. Perubahan terjadi. Kebiasaan baru. Takut akan Tuhan. Hidup mulai benar. Percaya sungguh-sungguh. Tidak mau main-main, itu yang terjadi. Dan harusnya hal yang sama terjadi bagi Anda dengan saya hari ini. Harusnya memulihkan setiap kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Pak, saya tidak punya tabut Tuhan. Tapi Yesus hadir di rumah saudara. Yesus datang ke rumah saudara. Yesus anak domba Allah itu. Yang hadir di rumahmu akan menjamah kehidupan saudara. Tapi Yesusnya sudah gak ada Pak. Udah naik ke surga. Betul. Dia mencurahkan rohnya. Sehingga setiap saudara yang rindu hadirat Tuhan. Engkau akan dipenuhi, engkau akan menikmati roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Mungkin hari engkau ada di gereja, tapi lawatan Tuhan bisa terjadi pada saudara. Saya mengingat lawatan Tuhan bisa terjadi di mana-mana. Tidak hanya di gedung-gedung seperti ini, tapi di rumah-rumah ketika orang menikmati firman Tuhan, ketika orang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya mendengar lewat radio, jamahan Tuhan turun, kesembuhan terjadi. Dan saya percaya hari ini Tuhan juga lawat saudara. Roh yang sama turun. Ketika hadirat Tuhan dibiarkan turun bagi kita.
maka mujizat terjadi. Seperti keluarga Edom, Obed Edom saudara. Mereka terima anugerah Tuhan, terima lawatan Tuhan. Apakah hadirat Tuhan, hadirat Allah, kehadiran Tuhan Allah kita masih terjadi di rumah saudara? Yuk jam 9 malam bikin mesbah doa keluarga. Tujuannya apa? Supaya kita terus menikmati hadirat Tuhan, kehadiran Allah. Sehingga orang tua juga bertobat, anak-anak bertobat, suami istri bertobat, kakak adik juga bertobat. Keluarga kita dipulihkan. Dan ketika dipulihkan, kebiasaan kita dipulihkan. Yang bisa ngomong jahat, buruk, hancur, berantakan, marah, kecewa, mengeluh. Mulai digantikan dengan kebiasaan yang baru. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kita. Bahwa hati saudara menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, tinggal dalam anugerah Tuhan. Karena ini yang saya percaya, tidak pernah habis kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Tidak akan pernah berhenti Dia mengasihi kita. Walaupun kita mungkin jauh, tapi Allah itu dekat. Waktu kita tidak setia, Dia Allah yang setia. Hari ini buka hatimu. Minta lawatan Tuhan turun. Minta kasih karunia Tuhan. Tuhan, hadir di rumahku hari ini. Hadir di dalam keluargaku, anak-anakku, pasanganku, kehidupanku Tuhan. Dan saya percaya malam ini anugerah berkat, kesembuhan mujizat terjadi. Saya percaya, saya sangat percaya.